Selamat datang kembali di Slow Living. Apakah kamu pernah merasa ingin menceritakan segala sesuatu tentang diri kamu kepada orang lain? Mungkin kamu merasa kesepian, butuh dukungan, atau ingin mendapatkan perhatian. Namun, tahukah kamu bahwa tidak semua orang di sekitar kamu adalah orang yang bisa kamu percayai? Terkadang, ada serigala berbulu domba di antara mereka yang siap mengkhianati kamu kapan saja. Fakta menunjukkan sekitar 53% orang Indonesia mengaku pernah mengalami pengkhianatan dari orang terdekat mereka, baik dari keluarga, pasangan, sahabat, atau teman. Pengkhianatan bisa berupa penghinaan, penghancuran reputasi, fitnah, pencurian, perselingkuhan, dan lain-lain. Tentu saja, hal ini sangat menyakitkan dan bisa merusak kepercayaan kamu kepada orang lain. Oleh karena itu, di video ini kita akan membahas tentang berbagai hal yang sebaiknya kamu rahasiakan dari orang lain. Ingatlah baik-baik hal ini, agar kamu terhindar dari orang-orang yang bermuka dua. Mari kita bahas bersama. Impian. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan impian tidaklah wajib bagi kita untuk menceritakannya kepada orang lain. Mungkin kamu memiliki berbagai impian yang ingin kamu wujudkan, seperti berkeliling dunia, mendirikan bisnis, atau menulis buku, dan lain sebagainya. Namun, sebelum impian kamu menjadi kenyataan, lebih baik kamu simpan saja semua itu di dalam hati kamu. Kenapa? Karena ada kemungkinan orang lain akan meremehkan, mengejek, atau bahkan menghalangi impian kamu. Suatu ketika, saya pernah melakukan sebuah penelitian kecil tentang hal ini. Dan saya menemukan fakta bahwa banyak orang yang menceritakan tentang tujuan hidup mereka cenderung merasa terpuaskan sebelum tujuan tersebut benar-benar terwujud. Mengapa ini bisa terjadi? Sebab, secara tidak langsung, hal ini telah mengurangi tingkat motivasi di dalam diri mereka untuk berusaha lebih keras dalam mewujudkannya. Ibaratnya, mendapatkan kesenangan sesaat yang diakibatkan kecanduan pada rokok, narkoboy, masturbasi, dan lain sebagainya. Lagi pula, jika kamu menceritakan tentang diri kamu ke orang lain, orang tersebut mungkin tidak akan mendukung, tidak menghargai, bahkan menertawakan impian kamu. Sampai yang paling ekstrim, bisa berusaha menggagalkannya. Jadi, lebih baik kamu fokus saja pada usaha kamu dan tunjukkan hasilnya pada mereka. Lalu, biarkan bukti kerja kerasmu lah yang akan menjelaskan tentang siapa diri kamu pada mereka. Saat kamu memiliki kelemahan, jangan malu terhadap hal itu. Sebab, setiap orang pasti memiliki kelemahan, baik itu secara fisik, mental, atau emosional. Tidak semua orang perlu tahu tentang kelemahan kamu. Memberitahu banyak orang tentang kelemahan kamu sebenarnya bisa sangat berbahaya bagi diri kamu sendiri. Bisa menjadi bumerang yang akan membuat kamu mudah disakiti, dieksploitasi, atau dinilai negatif oleh orang lain. Mengenai hal ini, pada penelitian tadi, saya juga menemukan fakta menarik bahwa orang yang menunjukkan kelemahan mereka cenderung mendapatkan perlakuan yang sangat tidak mengenakan. Diperlakukan secara tidak adil, tidak hormat, bahkan tidak sopan. Seperti dikucilkan, direndahkan, diolok-olok, dilecehkan oleh orang terdekat yang seharusnya bisa menjaga rahasia. Jadi, lebih baik kamu pilih orang yang benar-benar kamu percayai, seperti orang tua, sahabat karib, atau psikolog, untuk berbagi tentang kelemahan kamu. Setidaknya, dengan begitu, kamu bisa mendapatkan dukungan yang positif dan konstruktif untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kamu tersebut. Kemudian, saat kamu memiliki masalah dalam hubungan, entah itu hubungan kamu dan keluarga, pasangan, atau teman, hubungan sosial, dan mungkin tidak selalu terjalin dengan mulus, yang kadang-kadang terjadi konflik, pertengkaran, atau kesalahpahaman. Kamu tidak harus menceritakan masalah kamu ini kepada orang lain. Sebab,
Jika kamu berbicara terlalu banyak perihal masalah hubungan, suatu saat pasti akan menimbulkan masalah baru buat kamu. Seperti kehilangan privasi, kepercayaan, bahkan rasa hormat. Ada sebuah fakta menarik tentang ini, bahwa orang yang sering membicarakan masalah hubungan sosial mereka kepada orang lain cenderung merasa lebih stres, cemas, atau depresi. Selain itu, orang lain mungkin tidak bisa memberikan kamu saran yang sesuai, bahkan bisa memanfaatkan masalah kamu tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi, lebih baik kamu selesaikan masalah kamu secara pribadi atau dengan bantuan orang yang profesional, seperti psikolog, mediator, atau terapis. Selanjutnya, sembunyikan perihal keuanganmu. Jangan pernah cerita tentang kondisi keuangan, seperti hutang, gaji, pengeluaran, tabungan, atau investasi. Sebab, segala sesuatu yang berhubungan dengan itu merupakan hal yang sangat pribadi. Mengumumkan informasi keuangan kamu bisa menimbulkan risiko seperti pencurian identitas, penipuan, atau perampokan. Di lain sisi, informasi keuangan juga bisa memicu rasa iri dengki atau dicap sombong oleh orang lain. Sebuah studi menyebutkan penyebab orang membicarakan tentang informasi keuangan mereka cenderung dilatar belakangi oleh adanya rasa kurang bahagia, kurang puas, atau sangat tidak bersyukur. Selain itu, orang lain mungkin tidak akan menghormati atau menghargai kamu. Bahkan, mereka bisa berusaha untuk merugikan kamu. Jadi, lebih baik kamu lindungi privasi keuangan kamu dan jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Terakhir, dan tidak kalah penting, saat ada orang lain mempercayai kamu dan menceritakan sesuatu seperti masalah pribadi, skandal, atau gosip, anggaplah saja ini sebagai rahasia. Kamu tidak boleh menceritakan atau menyebarluaskan semua hal itu kepada orang lain. Sebab, menyebarluaskan rahasia orang lain pasti bisa merusak hubungan sosial kamu dan menimbulkan rumor yang tidak benar di kemudian hari. Guru saya pernah berkata bahwa orang yang menyebarluaskan rahasia orang lain cenderung mendapatkan reputasi yang buruk, tidak dipercaya, atau tidak disukai. Selain itu, orang lain mungkin tidak mau percaya dan berbagi rahasia mereka lagi dengan kamu. Bahkan, kemungkinan besar mereka akan balas dendam dengan menyebarkan rahasia kamu secara luas kepada orang lainnya. Jadi, lebih baik kamu menjaga dan menghargai privasi orang lain sebagaimana kamu menjaga privasi kamu sendiri. Itulah berbagai hal yang sebaiknya kamu rahasiakan dari orang lain. Mulai dari rencana besar, kelemahan, masalah hubungan, informasi finansial, hingga rahasia orang lain. Dengan menjaga rahasia dalam berbagai informasi pribadi, kita bisa menghindari pengkhianatan, risiko, dan masalah yang bisa merugikan. Kita juga bisa membangun hubungan sosial yang lebih baik dan memperoleh kepercayaan dari orang lain. Setelah menyimak pembahasan kali ini, mari bersama-sama membangun kesadaran dan pola pikir baik bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan peluang. Kita punya hak untuk mengejar impian kita dan menjadi diri kita sendiri. Tetapi, kita juga perlu bijak dalam memilih apa yang kita bagikan dengan orang lain. Karena, tidak semua orang bisa menghargai dan mendukung kita. Jadi, mari kita jaga privasi kita dan jangan biarkan orang lain menghancurkan mimpi-mimpi kita. Pegang prinsip ini dan menjadikannya sebagai titik terang, penunjuk arah menuju momentum perbaikan diri dan menikmati kehidupan slow living yang kita inginkan. Pegang hal ini dan nikmati pertumbuhan diri setidaknya 1% setiap harinya. Kita bisa? Semangat!